Oke, selamat siang. Pertemuan hari ini di pelajaran matematika wajib, kita masih di materi mengenai trigonometri ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ukuran sudut, baik itu derajat dan radian. Kita juga sudah belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kali ini kita belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, materinya ada di halaman 141 buku paket matematikanya. Oke, untuk yang pertama kita belajar nilai perbandingan trigonometri pada sudut 45. Di sini ada ilustrasi persegi ABCD ya. Untuk persegi ABCD panjang sisinya semua sama. Di sini A itu adalah bilangan positif. Lalu sudutnya itu untuk persegi adalah 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, di sini kita tarik garis diagonal sehingga sudutnya membentuk 45 ya, dari 90 karena dihubungkan dengan garis diagonal jadi membentuk sudut 45. Nah, cara menghitung AC-nya itu menggunakan Pitagoras. Akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, ini A kuadrat plus A kuadrat ini juga menjadi 2A. 2A kuadrat ya ini. Lalu AC adalah akar dari 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Itu untuk panjang sisi AC. Nah, dari sini kita bisa menghitung sudutnya, baik itu sinus, kosinus, tangennya. Untuk sinus, ingat untuk sinus itu demi ya, depan per miring. Nah, depannya itu BC, miringnya itu AC. Berarti BC-nya tadi A, AC-nya A akar 2. Kita coret A-nya menjadi 1 per akar 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan akar 2 supaya menghilangkan akar di bagian penyebutnya. Lalu menjadi akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2 untuk sinusnya ya. Untuk kosinusnya itu sami, samping per miring, sama sampingnya juga A, miringnya A akar 2 sama dengan sinus, maka hasilnya juga sama setengah akar 2. Lalu untuk tangen itu desa, depan per samping, A per A itu sama dengan 1 ya. Itu untuk sudut 45 derajat. Lalu untuk sudut 30 dan 60 derajat. Di sini ada segitiga sama sisi ABC. Untuk segitiga sama sisi ABC juga sama, panjang untuk setiap sisinya 2A, 2A, dan 2A. Jumlah sudut untuk segitiga sama sisi kan 180 ya. Ini 60 karena sama sisi semua sudutnya sama ya, 60, 60, dan 60. Lalu kita tarik di sini garis sehingga D berada di tengah garis AB ya. Karena berada di tengah, maka di sini A untuk AD, DB itu A, dan sudutnya 60 bagi 2 sama dengan 30 ya untuk setiap segitiga siku-siku di sini. Di sini 30, di sini 30. Nah, untuk menghitung CD-nya kita juga menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari AC kuadrat minus AD kuadrat. Ya, untuk AC-nya 2A kuadrat, AD-nya itu karena tadi ini 2A, maka ADA 2A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 4A kuadrat minus A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka CD-nya ialah akar dari 3A kuadrat sama dengan akar 3A. Ya, seperti itu. Lalu untuk mengukur sinus dan kosinus serta tangannya, untuk yang 30 ya, kita lihat di sini sinus 30 itu, ingat untuk sinus itu adalah demi, depan miring. Nah, depannya tadi AD, AD-nya A, AC-nya 2A. Maka ini kita coret A-nya menjadi setengah ya untuk sinus. Untuk kosinusnya itu sami, samping miring. Sampingnya di sini ya, sampingnya di sini yang CD, miringnya AC 2A. Ini akar 3A per 2A. Lalu kita coret A-nya menjadi setengah akar 3. Ya, ini yang di akar itu hanya akar 3 ya. Di sini kan CD kuadrat sama dengan akar 3A. A-nya keluar, di sini 3-nya tetap menjadi akar, berarti A akar 3 di sini. Ya, untuk tangannya itu desa depan per samping. Depannya di sini AD, sampingnya itu CD. Ya, nih AD-nya A, CD-nya A akar 3. Ya, kita coret A-nya menjadi sepertiga akar 3. Seperti itu untuk 30. Lalu untuk 60, misalnya di sini CAD. Ya, untuk yang sudut 60. Ya, untuk sinus 60 itu depan per miring. CD per AC. Nih, CD-nya itu A akar 3, AC-nya 2A. Kita
kita coret A-nya menjadi akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Untuk kosinusnya, kosinus itu sami ya AD per AC. AD-nya 2, AD-nya A maksud saya, AC-nya 2A. Kita coret A-nya menjadi setengah. Untuk tangannya itu desa depan per samping CD per AD ya. CD per AD, CD-nya tadi A akar 3, AD-nya itu A. Berarti kita coret A-nya menjadi akar 3. Itu untuk sudut 30 dan 60. Oke, lanjut kita ke perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat. Nah, di sini ada ilustrasi perubahan sudut A segitiga siku-siku ABC menjadi 0 derajat. Nah, di sini ada segitiga ABC ya, siku-siku. Kita bikin sudut A-nya itu supaya mendekati 0 derajat. Maka untuk mendekati 0 derajat, kita persempit sudut A-nya sehingga BC-nya juga hampir mendekati 0 ya, karena berhimpit dengan panjang AB. Nah, ini menjadi panjang BC sama dengan 0. Nah, untuk perhitungan sinusnya, untuk sinus alfa, itu sinus itu depan miring, depan BC per miring AC. Tadi BC-nya itu mendekati 0 ya, karena semakin dipersempit sudut A-nya, maka BC-nya 0, AC-nya itu sama dengan sisi AC. 0 per sisi AC itu sama dengan 0. Maka untuk sinus 0 derajat sama dengan 0. Lalu untuk kosinus itu sami, samping per miring. Sampingnya tadi AB, AB per AC. Ini salah ya, soalnya AB per AC. Nah, AB-nya itu tadi panjang AB. Nah, AC-nya itu tadi karena A-nya dipersempit, maka panjangnya itu sama dengan AB. Ya, maka untuk kosinus 0 derajat sama dengan AB per AB sama dengan 1 ya, bisa dicoret menjadi 1. Lalu untuk tangan itu kan bisa sin per cos atau desa depan per samping. Depannya tadi 0 ya, karena sudah berhimpit. AB-nya itu sama dengan AB. Kita bikin 1 di sini, maka 0 per 1 sama dengan 0. Lanjut ke sudut 90 derajat. Nah, untuk 90 derajat di sini ada ilustrasi perubahan sudut A segitiga siku-siku ABC menjadi 90 derajat. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya. Jika sudut A ini diperbesar mendekati 90 derajat. Jika sudut A-nya diperbesar, maka sudut C-nya nih kita perbesar, maka sudut C-nya itu akan diperkecil mendekati 0 sehingga sisi AC itu, nih sisi AC ini akan hampir berhimpit dengan sisi BC. Nih. Ya, sehingga diperoleh untuk sinus sudut A sama dengan demi tadi ya depan BC per AC. Karena diperbesar mendekati 90, maka sisi AC-nya itu hampir berhimpit dengan BC. Akibatnya sinus 90 itu sama dengan 1 ya, BC per AC. Lalu untuk kosinus 90 ya, kosinus 90, cos itu tadi sami samping per miring AB per AC. Ya, karena sudut A-nya diperbesar mendekati 90, sisi AB-nya nih hampir mendekati 0 ya. Karena titik A-nya berhimpit dengan B. Akibatnya cos 90 sama dengan AB per AC atau 0 per BC sama dengan 0 untuk kosinus 90. Lalu untuk tangannya itu sinus per cos sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi untuk pembagi 0. Nah, dari pembahasan tadi, maka hasilnya dapat disimpulkan pada tabel berikut. Nah, ini kalian harus hafalkan ya, baik sinus, kosinus tangan dari 0 derajat sampai 90 derajat, agar nanti pada saat mengerjakan soal dapat mempermudah kalian. Ya. Oke, untuk contoh soalnya, diberikan suatu segitiga siku-siku KLM. Siku-sikunya di L, lalu LM-nya 5 cm, dan sudut M-nya 30. Hitung panjang KL dan MK. Lalu yang B, hitung kosinus sudut K. Untuk menghitung panjang KL dan MK, di sini ada 30, di sisi sampingnya 5. Kalau sisi samping kita pakainya cos ya. Cos itu samping per miring. Berarti cos 30 sama dengan LM per MK. Nah, ini kosinus 30 tadi setengah akar 3, LM-nya kita tulis 5, MK-nya kita peroleh dari sini 5 kali 2 10, 10 dibagi 3 sama dengan 10 per akar 3. Kita kalikan akar 3 kedua ruas supaya menghilangkan akarnya menjadi 10 per 3 akar 3 itu untuk MK.
Lalu untuk mencari KL-nya itu bisa menggunakan cara yang pertama Pitagoras ya. Pitagoras berarti di sini pengurangan akar dari MK kuadrat dikurangi KL kuadrat. Ya, seperti itu untuk mencari KL menggunakan Pitagoras. Bisa juga dengan menggunakan sinus. Sinus itu kan tadi depan per miring ya. Depan per miring KL yang kita cari, miringnya sudah kita ketahui dari 10/3 akar 3. Nanti diperoleh KL sama dengan 5/3 akar 3 ya. Seperti itu kalian coba nanti di rumah. Lalu untuk menghitung cos sudut K. Untuk cos sudut K bisa kita cari dengan dua cara juga. Yang pertama dengan penjumlahan sudut di segitiga siku-siku ini kan penjumlahannya 180 ya untuk segitiga. Ini 90, ini 30 sama dengan 120, maka sisanya 180 dikurangi 120 sama dengan 60, maka cos dari 60 itu adalah setengah ya. Itu untuk yang cara pertama. Lalu cara yang kedua kita bisa menggunakan cos sudut K sama dengan tadi itu samping per miring ya, KL per KM. Nah ini 5/3 akar 3 dibagi dengan 10/3 akar 3 kita coret, maka dapatlah setengah. Itu untuk yang B. Lanjut kita belajar mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu elevasi dan depresi? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Nih, mata pengamatnya dia ke atas arah pengamatnya, membentuk sudut alfa nih, sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ini pengamatnya di sini, dia mengamati ke bawah, terbentuk sudut depresi. Ya, untuk antara sudut depresi dan elevasi itu untuk sudut yang sama ya. Nih, alfa sama dengan beta. Lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Dua orang guru dengan tinggi badan yang sama 170 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama 60 derajat dan guru kedua 30 derajat, dapatkah kamu menghitung tinggi tiang bendera tersebut? Oke, di sini ada ilustrasinya. Nih, jika tiang bendera lalu guru pertama, guru kedua itu adalah sebuah titik ya di sini, maka kita bisa gambarkan di sini AC itu adalah tinggi tiang bendera. Nah, DG ini tadi guru pertama ya, sedangkan guru keduanya EF. Nah, yang DE ini jarak kedua guru. Yang ditanya tadi panjang tiang bendera atau AC. Nah, misalkan di sini kita simbolkan X ya dari tiang bendera ke guru pertama. Untuk mencari X itu kita menggunakan tangan 60 derajat nih. Tadi ketahui ya sudutnya membentuk 60 derajat. Tangan 60 sama dengan desa depan per samping. Ya, AB per X. Nih, AB per X. AB, maka AB sama dengan tangan 60 tadi berapa? Tangan 60 adalah akar 3. Ya, tanggal 60 akar 3, maka AB sama dengan X akar 3, seperti itu. Lalu kita cari yang tangan 30 yang ini, ABF ini. Tangan 30 sama dengan AB per BF. Nih, untuk segitiga ABF. Nah, tadi tangan 30 itu 1 per akar 3. Ya, maka AB-nya ini tadi akar 3X, BF-nya itu nih, BF itu tadi sini X, ini 10, berarti X plus 10. Kita kali silang, X plus 10 sama dengan akar 3 dikalikan dengan akar 3X. Akar 3 dikali akar 3 menjadi 3, 3X sama dengan X plus 10. Maka kita keluarkan nih X-nya ke ruas kiri menjadi 3X min X sama dengan 2X sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 5. Berarti ini 5 nih. Lalu kita bisa menghitung tiang benderanya dari AB sama dengan akar 3X nih. Tadi ya, akar 3 X-nya tadi 5, maka 5 akar 3 untuk AB. Maka untuk AC-nya sama dengan AB per BC. AB-nya adalah 5 akar 3, BC-nya adalah 1,7. 1,7 itu dari tingginya ya 170 cm di konversi ke meter ya. Jadi 1,7. Maka tinggi tiang benderanya adalah 5 akar 3 plus 1,7 meter. Oke, untuk hari ini sekian.
pembelajarannya mengenai nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Untuk pelatihan soalnya sudah saya berikan di Google Classroom, dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat siang.